Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Atika Dian Arifiah, NIM 20010160309, Bages Rizal Firmansyah, NIM 17070160706, yang terakhir yaitu Lucy Indriani Wardani dengan NIM 20070160405. Kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai dimensi budaya dalam kajian psikologi komunikasi. Adapun pengertian budaya, apa sih artinya budaya itu? Nah, budaya di sini mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada adat istiadat, tarian, ataupun hasil kesenian lainnya. Budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan yang merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Yang kedua yaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Asal mula permasalahan fungsi agama dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia. Yang ketiga yaitu sistem mata pencaharian. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian utama etnografi. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Yang kelima yaitu sistem teknologi dan peralatan. Nah, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Yang terakhir yaitu kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Bagas Rizal Firmansyah. Fungsi dan peran budaya dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mempertahankan kelangsungan hidup serta dalam melakukan integrasi internal. Budaya melakukan sejumlah fungsi untuk mengatasi permasalahan setiap individu untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya, yaitu dengan memperkuat pemahaman pada setiap individunya, kemampuan menganalisir terhadap misi, strategi, tujuan, cara ukur, dan evaluasi. Selain itu, budaya juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan bahasa, berkomunikasi, kesepakatan atau konsensus internal, kekuasaan dan aturan, hubungan individu, serta imbalan dan sanksi. Teori adaptasi antar budaya. Yang pertama ada anxiety atau Uncertainty Management Theory. Merupakan sebuah teori yang berbicara mengenai keefektifan komunikasi antar budaya. Teori tersebut mengatakan bahwa dasar untuk dapat mencapai komunikasi secara efektif dengan orang asing atau orang yang berbeda budaya adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan ketidaknyamanan, anxiety atau dan ketidakpastian, uncertainty. Teori kedua yaitu teori pengurangan ketidakpastian, Uncertainty Reduction Theory. Teori ini dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard Galbraith
dan mengasumsikan pentingnya interaksi karena tujuan dari komunikasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian mengenai lawan bicara kita. Teori yang ketiga, teori akulturasi dan cultural shock. Teori akulturasi dikembangkan oleh Berry dan teori cultural shock dikembangkan oleh Oberg. Akulturasi adalah suatu proses di mana kita mengadopsi budaya baru dengan mengadopsi nilai-nilainya, sikap, dan kebiasaannya tanpa meleburkan budaya itu sendiri. Cultural theory. Cultural theory dikembangkan oleh Mark Obi, merupakan pemikiran teoretik yang menjelaskan mengenai perlunya kesetaraan budaya. Saya Lucy Indrani Wardani akan melanjutkan penjelasan dari Kak Bagas. Jadi, penjelasan selanjutnya yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan budaya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan budaya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Untuk faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat itu dapat menyebabkan perubahan budaya. Di antaranya, yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain, kemudian sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil orang lain, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, kemudian penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, kemudian ada memiliki orientasi ke masa depan, dan yang terakhir, nilai bahwa manusia itu harus selalu berusaha dalam memperbaiki hidupnya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini merupakan faktor yang asalnya itu dari luar masyarakat melalui interaksi sosial yang mana dapat mendorong terjadinya suatu perubahan budaya. Misalnya nih, yang pertama ada pengaruh lingkungan fisik alam. Kemudian bisa juga dengan adanya peperangan. Yang ketiga masuknya budaya masyarakat lain, dan yang terakhir masuknya agama lain. Kemudian selanjutnya penerapan budaya. Jadi agar budaya itu menjadi nilai-nilai yang bisa tahan lama, tidak luntur, maka perlu adanya proses internalisasi budaya. Jadi internalisasi itu adalah proses yang menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang bersangkutan tersebut. Penanaman dan penumbuh kembangan nilai-nilai ini itu dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada 3 wujud dari budaya. Jadi kebudayaan itu kan diperoleh dari lingkungan. Jadi kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau terasing, tetapi yang hidup di dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dari itu, budaya mempunyai 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai, norma, peraturan, dan masih banyak lagi. Pada wujud ide kebudayaan ini bersifat abstrak, tidak dapat diraba dan tidak dapat difoto. Kemudian yang kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas perilaku dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini menunjukkan pada perilaku yang berpola dari manusia. Sistem sosial pada wujud kedua ini berupa aktivitas manusia yang sedang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga ada kebudayaan sebagai benda-benda karya manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan ini dapat disebut dengan kebudayaan fisik karena keseluruhan hasil aktivitas fisik, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat ini sifatnya konkret yang berupa benda-benda. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai komponen budaya. Jadi berdasarkan wujudnya, kebudayaan itu dikelompokkan berdasarkan 2 komponen. Yang pertama ada kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Kemudian yang kedua ada kebudayaan non material.
Jadi kebudayaan non-material ini mengacu pada ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti dongeng, salah satunya. Pembahasan yang terakhir yaitu penetrasi kebudayaan. Jadi penetrasi kebudayaan itu merupakan masuknya pengaruh suatu budaya ke budaya lain. Ada dua cara penetrasi. Yang pertama itu penetrasi damai. Jadi penetrasi damai ini merupakan masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan yang damai. Contohnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua, ada penetrasi kekerasan. Jadi penetrasi kekerasan ini masuknya sebuah kebudayaan dengan cara yang memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya budaya barat ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan yang akhirnya menimbulkan pertikaian dalam masyarakat. Sekian penyampaian materi dan presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa difahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.